Lebih bagus saya pelihara 100 kerbau daripada satu perempuan. Menjaga Makanya perempuan. Dijaga perempuan itu. Makanya tinggi uang panai, Ustaz. Yang laki-laki mengatakan kenapa tinggi, kenapa tinggi. Itu anak tidak langsung besar. Banyak orang tua hari ini justru mendidik anak perempuannya itu bertengkar dengan calon suaminya. Jadi wajar, Ustaz, ya suami selingkuh. Tidak, jomblo itu berakhir masa jomblomu cuma di 2 tempat. Yang pertama di pelaminan, yang kedua di... Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Nah, Ustaz, ini saya sangat terganggu tadi, Ustaz, yang kita bilang bahwa kalau orang meninggal lalu dalam keadaan jomblo itu mati mengenaskan. Kata Ustaz, banyak tersinggung ini, Ustaz. Makanya cepat menikah. Kenapakah biasa kita, Ustaz, selalu singgung-singgung untuk orang jomblo, Ustaz? Soal menikah, soal anak muda. Biasa-biasa juga senter-senter uang panah. Ini gimana ini, Ustaz? Jadi begini. Iya. Allah subhanahu ini agak panjang ini. Ini Katanya Ustaz, penutup tadi ya. Ini bagian kedua ini, Ustaz. Bagian kedua. Allah menciptakan manusia itu kan laki-laki dan perempuan. Yes. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Oke. Kemudian antara laki-laki dan perempuan ini ada daya tariknya. Oke. Zuina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Ada daya tarik, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Karena ada daya tariknya dan ada rasa sukanya. Cintalah begitu ceritanya. Iya. Maka Islam ini meluruskan makna cinta itu dalam satu koridor yang namanya menikah. Oke. Nah, dengan menikah ini di situ banyak sekali keberkahannya. Dengan menikah artinya kita sudah menyalurkan syahwat kita sesuai dengan jalurnya. Dan ini resmi agama, negara, budaya. Oh, tiga itu. Selama ini saya tahu cuma 2 aja, Ustaz. Agama dan negara. Ini budaya juga. Budaya juga. Dan budaya itu apalagi Bugis Makassar. Ada yang namanya siri. Ganggu anak perempuannya, apalagi bawa lari anak perempuannya orang, itu bisa badi, itu bisa kematian itu. Kenapa begitu? Budaya iya. Karena perempuan itu simbol apa? Harga diri? Simbol harga diri sebuah keluarga. Makanya orang tua kita dulu mengatakan lebih bagus saya pelihara 100 kerbau daripada satu perempuan. Karena kalau perempuan itu ibaratnya seperti telur, kalau sudah retak tidak bisa lagi kembali normal. Begitulah. Dan itu anunya, filosofinya itu orang-orang tua kita dulu. Menjaga perempuan. Dijaga perempuan itu. Makanya tinggi uang panai, Ustaz. Dijaganya ini berat. Yang laki-laki mengatakan kenapa tinggi. Itu anak tidak langsung besar. Tidak langsung besar jadi istri saya. Tidak. Ini perjuangan berdarah-darah orang tua ini. Mulai dari 0 tahun sampai 24 tahun mengeluarkan waktu, tenaga, biaya. Menjaga anak perempuannya dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba engkau datang, tunggu dulu bro. Sabar dulu. Kalau kau menikah dengan anak saya, kau mau bawa kemana anak saya ini? Jangan sampai kau bawa ke jalan yang sesat, saya tidak mau. Saya jaga anak saya pelihara anak saya. Tiba-tiba engkau ingin mengambilnya, saya ingin lihat dulu siapa Anda. Jadi wajar, Ustadz, kalau uang panai tinggi, Ustadz berada pada mindset seperti itu, Ustadz. Jadi begini, itu kan uang panai istilahnya relatif. Iya. Banyak kurangnya itu kan relatif. Iya. Jadi yang resmi itu dalam agama kan mahar. Okay. Ya. Tetapi ada namanya dalam budaya kita kan uang belanja, dan itu tidak mengapa. Tidak mengapa, Ustaz, tidak ya? mengapa. Dalam agama juga demikian. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena ini kan tinggal silaturahim saja, dibicarakan saja ke dalam. Tergantung akadnya. Misalnya kalau misalnya yang laki-laki tidak bersedia dengan uang panai setinggi itu, ya sudah mundur aja. Kan masih banyak perempuan lain. Dan kalau laki-laki itu mundur, Ustaz, apakah anggaplah kita di Sulsel ini, Ustaz, itu tidak merepresentasikan laki-laki Bugis Makassar? Apa itu? Menurut kita, Ustaz? Jadi begini. Ya. Ini bagus. Iya, Ustaz. Ini banyak yang aneh, Ustaz. Ini lagi musim-musim nikah juga nih, Ustaz. Ini awalnya tutup telinga challenge kok jadi Ustaz, kita bikin 2 part ini bareng. Jadi begini. Iya, Ustaz. Anak laki-laki Bugis Makassar. Itu pantang malu. Pantang dia dengan malu. Makanya mereka itu kalau misalnya ditahu bahwa sekian biayanya, dia akan keluar, tunggu saya deh. Saya akan cari. Maka dia akan tinggalkan kampungnya, keluar ke negeri seberang. Dan kalau dia sudah keluar ke negeri seberang, dia pakai filosofi orang-orang kita. Sekali layar terkembang, pantang surut.
pantang surut biduk ke pantai. Iya. Dia tidak akan pernah pulang sebelum dia berhasil. Ibaratnya seperti pemadam kebakaran. Iya. Pantang pulang Sebelum padam. Begitu modelnya. Laki-laki Bugis Makassar. Laki-laki Bugis Makassar. Maka dia dengan gentlenya mengatakan itu, Tunggu, tunggu Ki, Dek. saya. Sabar, Dan Ki. yang perempuan juga akan sabar. Kemudian dia berangkat, 2 tahun kemudian dia akan kembali dan melamar anak gadis itu. Dengan nilai uang panai sesuai Dengan nilai permintaan. uang panai sesuai dengan permintaan. Itulah laki-laki Bugis Makassar. Tapi kadang-kadang dilaci Ustaz. Itulah risiko. Kan jodoh bukan di tangan kita. Iya. Jodoh itu ya. Iya. Kalau misalnya dilaci, ya itulah sudah resiko. Sudah resiko. Sudah resiko. Oke. Ya, siapa suruh Iya. terlambat. Sabar suruh terlambat dan kau cari orang Bugis Makassar. Iya. Makanya jangan kita simpan kata dengan orang. Kalau kita tidak mampu untuk mewujudkan kata itu. Bayangkan digantung anaknya orang 3 tahun Kak Rija. Apa berapa kali mati itu? Berapa kali orang datang melamar, tunggu saya dek. Makanya yang viral juga biasa di TikTok itu Ustaz, yang mataro ada akan kalah yang mepetua ada. Betul itu Ustaz. Betul. Dan perempuan Bugis Makassar kan juga perlu juga untuk menjaga dirinya dia. Iya. Artinya orang yang saya tunggu ini kok belum datang-datang. Iya. Gitu. Jadi kalau yang datang dan sudah sepakat keluarga, apa boleh buat? Nah, disinilah gentlenya juga seorang laki-laki Bugis Makassar itu. Tapi Kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, ya mungkin dia akan memendam rasa, tetapi dia akan mencari yang lain. Wah. Ya. Bahkan saya sering sampaikan kepada teman-teman kita, para mahasiswa, anak-anak muda kita, bahwa kalau itu terjadi, ingatlah bahwa memang betul-betul ada yang namanya takdir itu. Jadi boleh jadi ya bukanlah milik kita, tapi milik orang lain. Ya. Anda yang bersama, dia yang Wahnya nak kena ini. Kita yang jaga. Anda yang menjaga anaknya orang. Ada yang ambil, ada yang petik, ada yang petik. Setengah Betul. matinya kita jaga, ada yang petik Ada yang petik bunganya. Dan itu sah petikannya. Sah itu Ustaz ya? Sah karena Iya, lewat tuh. akad nikah. Lewat akad Kan nikah, begitu betul. modelnya. Tapi Ustaz kadang-kadang begini juga Ustaz. Kadang-kadang saya melihat, oke lah, Kak saya enggak tinggi juga panaiku. Saya itu tergantung orang tuaku jika terserah dia bawa bagaimana apa segala macam. Ini laki-laki sudah soleh, anggaplah begitu Ustaz. Yeah. Punya cita-cita, punya pendidikan yang bagus, kualitas anak muda juga ini luar biasa. Ini kita bicara konteks juga anak muda Ustaz. Baik. Nah, kadang keluarga minta uang panai sekian. Tapi kadang-kadang Ustaz, perempuan ini juga Ustaz tidak berbanding lurus kualitas dengan uang panai. Disuruh masak kan, tidak bisa, Grab saja. Ya, itulah. Pesan ojol saja. Itu bagaimana itu Ustaz? Jadi begini. Kan biasa kita bela-bela perempuan Ustaz. Kami ini laki-laki tidak pernah dibela. Saya baru dapat netizen 1 di podcast ini. Iya. Jadi begini. Iya Ustaz. Saya juga sering sampaikan ya dengan orang-orang tua. Orang tua Ustaz ya, oke. Anak itu didik dengan baik, Iya. bina dengan baik. Iya. Tujuan kita membina dia, anak perempuan kita itu, karena dia nanti akan menjadi istri dari seorang laki-laki. Dia akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Iya. Maka tujuan kita orang tua itu mendidik anak kita, tujuan utamanya, diantara tujuan utamanya adalah menghantarkan dia kepada jenjang pernikahan itu, supaya bisa menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Itulah tujuan kita sebagai orang tua. Tapi sayangnya banyak orang tua hari ini justru mendidik anak perempuannya itu bertengkar dengan calon suaminya sebelum menikah ini. Ini yang saya terkadang juga geleng-geleng kepala. Padahal sebenarnya kalau Terjadi itu Ustaz ya? Bukan hanya terjadi. Mati bijak. Semuanya. Bukan semuanya. Oh, Artinya okay. ini yang terkadang terjadi di masyarakat kita. Padahal apa? Yeah. Perempuan itu semuanya satu saja tugasnya kepada suaminya. Bahkan itu ada jaminan sorga. Kata Rasulullah itu, barang siapa wanita menjaga sholatnya yang 5, berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, dipersilahkan wanita itu masuk sorga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Nyaman natawa. Nyaman, luar biasanya perempuan Ustaz. Luar biasa, hanya taat pada suami. Cuman sayangnya orang tua kita hari ini ya
atau hari-hari sebelumnya. Iya. Ya. Hari-hari sebelumnya Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz, tapi mic boleh agak-agak. Baik. Ya. Agak kita geser saja mic-nya saja. Ya. Itu mengajarkan anak perempuannya, sekolah kau nak tinggi-tinggi supaya kau tidak dipandang enteng suamimu nanti. Bayangkan itu. Kalau kau sudah sekolah tinggi-tinggi nak kerja kau nak supaya kau tidak dipandang enteng mertuamu nanti. Bayangkan ini. Begitu orang tua kita ya. Ya ada yang begitu. Ada yang begitu. Terus orang tua sebelum. Mau disebut namanya kan tidak etis ya, tidak beradab. Jadi Ya. mestinya kan kita ajari anak kita, nanti kau bersuami nak. Iya. Makanya masak enak-enak, baik-baik karena rasa laki-laki itu sangat butuh yang namanya penghormatan dari seorang istrinya. Jadi kau masak dengan baik. Kenapa? Banyak sekali itu di luar itu saingan masakanmu. Iya. Dia dari kantor ke rumah, dia rela dari kantor pulang ke rumah melewati 40 rumah makan. Warkop. Warkop. Anak warkop saya. Ya, warkop dan beberapa tempat yang lain hanya ingin merasakan cobek-cobeknya istrinya. Tapi kalau pulang misalnya, Pulang pas, suami. Okay. Pas diangkat tudung saja tidak ada isinya. Yeah. Bagaimana kira-kira seorang suami? Kan begitu ceritanya. Padahal uang paniknya yang lalu 200 juta. Misalnya 200 juta. Lantas istrinya asik pencet-pencet jerawat misalnya. Asik skincare. Dan lain sebagainya. Saya tidak sebut merek di sini. Iya, oke. Begitu modelnya. Jadi itu seorang perempuan itu ada tanggung jawabnya. Taat pada suami, termasuk dia harus menjaga lidah suaminya, hidung suaminya, penciuman, gitu ya. Bayangkan kalau pulang ke rumah ketemu dengan daster ya, yang kanan kiri ya, karena robek-robek ya. Kemudian disambut dengan 3 bau bawang, Ustaz, bawang merah, bawang bombay, merica dan lain sebagainya. Padahal di luar ini harum-harumannya luar biasa. Dapat kita 10 meter itu baru dicium baunya, luar biasa. Dan beginilah kondisi yang ada. Makanya kalau ada suami yang selingkuh, ya jangan juga disalahkan langsung karena boleh jadi kondisi ini tidak dijaga dengan baik oleh istri. Jadi wajar Ustaz ya suami selingkuh? Tidak wajar. Aduh, tidak wajar. Ini kita buat premis, dibuat kesimpulan kan gitu modelnya. Oh luar biasa ini. Ini podcast hati-hati juga. Ini jebakan Batman. Ya, Jadi tidak. Tidak wajar. Cuma kalau itu terjadi, boleh jadi harus kita introspeksi diri. Ya kan begitu modelnya. Oke. Dan kalau kita menikah itu memang berniat untuk menua bersama. Masya Allah. Dalam bingkai ibadah. Karena menikah adalah ibadah terlama. Iya katanya begitu, ibadah terlama. Kenapa ibadah terlama? Karena mulai dari akad nikah dan seterusnya semua bernilai pahala. Masya Allah. Pegang tangan istri pahala, cium keningnya pahala, berdua-duaan pahala. Bahkan seorang suami, Kak Rijal, berangkat pergi kerja cari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, mulai dari mandi, berpakaian, pakai sepatu, berangkat kerja, detik-detik waktunya semuanya bernilai pahala. Suami, bahkan pulang ke rumah, bercengkrama dengan istri, bermain-main dengan anak, semuanya bernilai pahala. Allah. Bahkan marah-marahnya pun bernilai pahala. Makanya kalau ada anak muda tidak mau menikah, Pace. Ibadahnya apa? Cuman sholat. Ini kan umum ya, umum. Itu pun sholat 5 waktu, Ustaz. Itu pun ditunda-tunda. Ini surga mana nih masuk ini modelnya begini. Oke. Ya. Puasa. Ya. Tapi kalau dengan menikah, disitulah perbendaharaan pahala yang begitu banyak. Bahkan kalau seorang laki-laki, kalau kau takut miskin, dengan menikah Allah akan cukupkan kamu. Dicukupkan. Saya ini Kak Rijal contoh. Ini benar ya. Saya sebelum menikah, belum punya motor, belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya anak, kan belum ada istrinya. Kan begitu modelnya. Betul. Iya, cocok juga ini. Oke. Tapi setelah menikah ada semuanya. Ada semuanya. Dicukupkan oleh Allah. Kalau misalnya ada mahasiswa dengan alasan masih kuliah, belum mau menikah, baguslah konsentrasi untuk belajar terus. Tapi kalau semangat menikah lebih tinggi daripada belajar, kan ada biasa begitu. Ada juga. Ada begitu. Lebih menikah. Kenapa? Tanya guru-guru besar kita, profesor doktor, doktor kita, profesor kita, dia dapat gelarnya itu sebelum menikah atau sesudah menikah? Setelah menikah. Berarti pendidikan tidak menghalangi orang menikah. Kan gitu logikanya. Ini tercerahkan ini.
Kan kadang-kadang begitu tadi kita bilang Ustaz, sekolah kok baik nah. Begini Iya, Kak Rijal. Iya, bagaimana Ustaz? Ini anak muda ini. Iya. Kalau sudah menikah, efektif semuanya. Uang jelas larinya. Untuk kontrak rumah, untuk ini itu. Iya. Anak muda sebanyak apapun uangmu, tidak ada efektifnya. Kenapa tahu Ustaz? Paling-paling distro. Beli baju futsal, sepatu futsal. Ngapa nah? Iya. Rendah sekali gridnya gitu. Rendah. model. Oh, iya. Tidak efektif. Bahkan boleh jadi tidak dapat pahala justru. Tetapi suami cari kerja dengan keringatnya, dengan usahanya. Iya. Usaha saja sudah dapat pahala, apalagi ada hasil dia bawa pulang. Masya Wah, luar biasa. Allah. Dimakan oleh istri, oleh anak, pendidikan apa semua. Iya. Semuanya berberkah. Makanya ibadah paling panjang itu menikah 1 kali 24 jam. Selama 24 tahun. Luar biasa ini. Baik. Semuanya full pahala. Sampai desahan nafasnya pun bernilai pahala. Tuh jengkini Ustaz. Jangankan itu. Iya. Sampai berhubungan suami istri Kak Rijal. Iya. Berhubungan suami istri. Iya. Itu kata Rasulullah. Iya. Itu datang sahabat ini yang miskin. Oke. Bayangkan ini. Iya, menarik ini. Pada zaman Rasulullah. Oke. Itu masih ada juga sahabat yang miskin. Iya. Mereka datang kepada Rasulullah seakan-akan seperti unjuk rasa. Oke. Unjuk rasanya bukan masalah tidak turun BLT, bansos tidak turun apa, bukan. Mereka datang bilang begini, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujuri. Telah datanglah orang-orang kaya dengan banyak sekali pahala. Jadi mereka tidak iri dengan kekayaan, tidak. Iya. Tetapi pahala, lapangan pahala orang kaya itu jauh lebih banyak daripada kami orang miskin. Telah datanglah orang-orang kaya dengan banyak sekali pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka orang kaya solat, kami juga orang miskin solat. Seri pahalanya. Wa yasumuna kama tasumu. Mereka orang kaya puasa, kami juga orang miskin puasa. Seri pahalanya. Iya. Tapi ada kelebihannya mereka. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka mampu menyedekahkan hartanya dan mereka mendapatkan pahala yang besar. Sementara kami kodong orang miskin, apa yang kami dapat? Iya. Bisakah bersedekah orang miskin Ustaz? Kan tidak bisa. Tidak bisa. Dalam bentuk harta tentunya. Betul. Bagaimana ya? Jadi mereka unjuk rasa pahala, bukan masalah bansos yang tidak turun. Betul, yang dikorupsi. Itulah hebatnya itu para sahabat itu. Itulah. Selalu orientasinya pahala. Masya Allah. Coba kita lihat di masjid Ustaz. Iya. Dalam posisi yang aman. Iya. Itu sahabat, kalau ada saf pertama yang kosong, mereka itu berebut ambil. Bahkan kalau mereka berebut ambil, seakan-akan dikatakan, andaikan kami perlu diundi nama kami ingin diundi untuk mendapatkan saf pertama itu. Karena tingginya pahala saf pertama. Sekarang bagaimana Ustaz? Kalau ada saf yang kosong, bagus sorong-sorong orang di belakang. Kita mau Pak. Kita mau. Kan kita anak muda. Justru yang tua itu lebih Iya. Begitu. Bagus sorong-sorong. Begitulah orientasi para sahabat. Nah, kata Rasulullah, ini yang menarik yang berikutnya. Iya. Maukah kutunjukkan kepada kalian suatu amalan yang ada pada dirimu yang sama nilainya dengan sedekahnya orang kaya. Oke. Maka dia perbaiki duduknya ini sahabat. Apa ini? Ada yang sama ini. Apa ini? Kita tidak keluarkan sedekah, tapi amalan itu sama dengan pahalanya sedekahnya orang kaya. Dia duduk baik-baik. Apa kata Rasulullah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Dalam setiap ucapan tasbih subhanallah sama nilainya dengan sedekah. Ucapan takbir sama nilainya dengan sedekah. Ucapan tahlil sama nilainya dengan sedekah. Ucapan tahmid alhamdulillah sama nilainya dengan sedekah. Mengajak orang kepada kebaikan sama nilainya dengan sedekah. Ya mudah-mudahan podcast ini termasuk sedekah Ustaz. Amin ya. ya Sedekah Allah. ya. Amin. Karena kita senantiasa mengajak kepada kebaikan. Dan memang niat kita untuk itu. Atau memang begitu niatnya kan? Begitu niatnya Ustaz Kasan. Begitu niatnya. Begitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mencegah orang kepada kemungkaran sama nilainya dengan sedekah. Itu kan sudah 6. Sudah 6 ya. Ada amalan yang ketujuh yang membuat sahabat tak bangkah. Tahu tak bangkah? Tak bangkah itu di atasnya kaget. Di atasnya kaget ya. Cakit tak kalau orang Bugis juga. Ya, kalau orang Makassar tak bangkah. Tak bangkah. Bahasa Indonesia terperangah. Gitu ya. Terkejut. Enggak, terperangah. Di atasnya lagi. Ya, kaget, di atas kaget. Wow, gitu ya. Ya gitu. Ya. Oke. Nah, apa itu amalan yang ketujuh? Amalan yang ketujuh yang membuat sahabat terperangah. Tak bangkah di atasnya. Ya, takit gitu ya. Ya. Rasul mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan pasanganmu atau berhubungan suami istri dalam makna yang khusus sama nilainya dengan sedekah. Maka sahabat pun heran, amalan apa ini
Ya. Sudah nikmat dapat pahala. Nah ini yang orang buru. Nah ini yang diburu orang pacaran itu. Ini yang diburu ini. Ini yang diburu. Sudah nikmat dapat pahala. Dapat pahala. Apa tidak tak bangga itu, Ustaz? Tak bangga sekali saya. Terperangah, kaget. Wow, gitu ya. Enak ini. Kalau subhanallah apa sih? Gampang sekali. Iya. Ngajak orang juga gampang. Iya. Tapi ini sudah nikmat dapat pahala. Sudah dapat pahala. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sampai berhubungan suami istri juga dapat pahala?" Iya. Maka apa kata Rasulullah? "Bagaimana kira-kira pendapatmu? Kalau seorang laki-laki menempatkan barangnya di tempat yang haram, apakah dia dapat dosa?" Serentak dijawab, dapat dosa. Bagaimana kalau ditempatkan di tempat yang halal? Tentunya dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi Masya Allah. Kak Richard sudah menikah ya? Alhamdulillah. Sudah ada anak? Iya. Kalau pulang dekati istri. Wih. Temani aku bersedekah. Begitu. Iya, jadi Begitu perbanyak. premisnya ya. Premisnya begitu. Oke. Bukan dia bilang adakah? Adakah? Tidak, temani aku bersedekah. Bersedekah. Iya. Yuk sedekah yuk. Iya, sedekah yuk. Kan begitu modelnya. Jadi sedekah itu bukan hanya uang, Ustaz. Bukan. Bukan hanya uang, termasuk ucapan subhanallah sama nilainya dengan beda dengan infak. Infak itu dalam Iya, bentuk uang, iya, tetapi iya. kalau sedekah bisa dalam bentuk Yang lain. Oh, iya. Seperti sedekah ilmu luar biasa. Betul. Ya. Lantas kalau yang jomblo kesian, Yang kepada jomblo. siapa dia bersedekah? Wih kasih. Nggak, karena kan rata-rata Ustaz. Coba bayangkan kan, Iya. masuk ke mall, masuk ke mall ya. Masuk mall. Lihat SPG, rok di atas lutut, Ustaz. Baunya luar biasa. Menunduk juga kelihatan apanya. Iya. Itu kan nespaninnya. Iya. Mau sedekah kemana kalau begini modelnya? Makanya jalan keluarnya kata Rasulullah, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda. Wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Kalau kau sudah sanggup untuk menikah. Sanggup berarti sanggup juga mempanai Ustaz. Iya, tapi kan itu bisa dibicarakan. Bisa Kalau sudah dibicarakan. sanggup, man istata'a, ya sanggup menikah maka menikahlah. Sebab dengan menikah menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan. Iya. Tapi kalau belum sanggup menikah maka berpuasalah. Jadi anak-anak jomblo ini berpuasa maka Berarti terus. oke puasa wajar Dan ya. kapan waktunya berbuka puasa? Kapan waktunya berbuka puasa? Ya, pada saat setelah akad nikah. Wah, itulah buka puasa. Buka puasa yang sebenarnya itu. Jadi kalau kita datang pada saat teman menikah, jangan hanya doakan saja, barakallahu laka wa baraka alaika, tapi sampaikan juga selamat berbuka puasa. Bayangkan kalau dia berpuasa 30 tahun berpuasa. Menahan rasa, menahan mata, hasrat dan lain sebagainya. Nggak sanggup. Ngilu Ustaz. Ngilu. Tiba-tiba setelah akad nikah tertumpahkan di jalan yang halal. Mantap, bagaimana tidak sedekah? Sedekah luar biasa Ustaz ya. Gimana kira-kira? Iya. Berarti tambah banyak juga sedekahnya nih Ustaz kalau menikah sampai 2 kali. 3 kali. Ini yang bagus ini. 4 kali. Ini yang bagus. Itu Ustaz. Cocok Ustaz. Betul-betul jebakan di sini ya. Baik, saya jawab. Iya kan begitu Bisa Ustaz. ya? Bisa Ustaz. Iya. Jangan bilang begitu. Baik, Oke. kita jawab. Oke. Jadi begini. Iya. Saya juga pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Iya Ustaz. Wahai Ustadz, Iya. tadi Ustadz sampaikan Iya. bahwasanya kalau orang menikah itu Iya. setengah agama. Iya. Ya, barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Alhamdulillah. Maka dia harus menyempurnakan setengah yang lainnya dengan bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Nah kalau satu istri itu kan setengah agama. Setengah Bagaimana agama. kalau tambah satu lagi Ustadz? Setengah tambah setengah kan satu. 100% Ustaz. 100%. Iya. Bagaimana kalau tambah lagi satu? Iya. 1,5. Bagaimana kalau sampai 4? Itu kan 2. Iya. Nah, kita harus ingatkan Iya. bahwa biar sampai 4 istrimu tetap setengah agama. Oh begitu. Gitu, Ustaz. Bukan berarti satu agama. Tetap setengah agama. Okay. Jadi setialah dengan pasanganmu. Oh begitu Ustaz. Setialah Ya. dengan Iya. pasanganmu. Tapi kan boleh Ustaz ya. Bukan hanya boleh, memang itu kan diperintahkan dalam Al-Quran. Masna, wasulasa, waraba. Jadi 2, 3 atau 4. Tapi kalau tidak mampu untuk berlaku adil maka satu saja. Ustaz. Oke. Jadi kalau ada misalnya teman yang menikah cuman 1 istrinya, itu mungkin ada pertimbangan kan. Iya. Kalau ada 2 mungkin ada pertimbangan lain. Iya. Jadi itu kan tergantung saja dari
pribadi masing-masing. Iya, ini kan sempat Cuma viral. nggak usah lah kita bahas yang 1, 2, 3, 4. Yang jomblo dulu ini. Yang Ustaz. jomblo dulu ini bermasalah ini. Itu yang masalah. Kasiannya. Ini Ustadz Asgar ini kayaknya benci banget deh sama orang jomblo. Nah. Wah ini saya harus disclaimer ini. Iya. Karena dari tadi Anda Ustadz selalu jomblo makanya. Bukan. Iya, apa itu Ya, Ustadz? yang saya ingin sampaikan adalah motivasi kepada jomblo. Oke. Untuk bisa mengakhiri jomblonya. Oh. Sebab jomblo itu berakhir masa jomblomu cuma di 2 tempat. Yang pertama di pelaminan, yang kedua di kuburan. Dibully lagi nih kayaknya Ustaz. Kenapa ada kuburannya lagi Ustadz? Iya kan meninggal dalam posisi menjomblo. Makanya cepat-cepat menikah. Cepat-cepat menikah. Ya, apalagi yang ditunggu? Apa yang ditunggu? Masya Allah. Ya. Kalau dikatakan uang panai, Ya. itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tinggal kita negosiasi. Ya. Ya. Negosiasi. Tapi kalau memang kau cari memang laki-laki orang Bugis Makassar kok, sirimu mana bos? Ya. Apalagi orang di sini, ya. Apa orang di sini? Harus dipaknas sih kalau. Begitu tadi orang di sini maksudnya ya harga dirinya Ustaz ya kan. Dia sudah rawat anaknya, dia sudah jaga anaknya. Sudah saatnya lah kau juga. Apalagi kan memang perempuan kalau mau dapat surga suaminya. Suami mau dapat surga tetap ada orang tuanya. Begitu Ustaz ya? Ya. Cocok. Kayaknya seperti itu. Oke, Ya. baik Ustadz, luar biasa obrolan kita Ustadz. Ya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan jomblo dapat memahami dan memaklumi obrolan kita Ustadz. Jomblo itu akan berakhir di waktu yang tepat. Wah, Ya, jadi tidak usah khawatir. Nggak usah Jadi khawatir. jalan saja. Jalan Justru saja. jomblo terhormat itu Ya. manakala dia jalani jomblonya itu sesuai dengan syariat. Masya Allah. Menjaga dirinya, menjaga perasaannya. Dan ingat bahwa dalam ayat itu disebutkan Ustaz, Iya. al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Bagus rima-rimanya ini. Artinya apa itu Ustadz? Artinya perempuan yang buruk itu, bukan buruk wajah ya, Iya. buruk akhlak itu Iya. ya, itu akan dipasangkan dengan laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk akan dipasangkan dengan perempuan yang buruk. Tapi perempuan-perempuan yang bertakwa itu dipasangkan dengan laki-laki bertakwa. Demikian pula laki-laki bertakwa berpasangan dengan perempuan yang bertakwa. Jadi pada saat Anda jomblo, tingkatkan kualitas ketakwaan Anda. Kualitas ketakwaan Anda sudah di sini, Allah akan mempertemukan Anda dengan wanita yang selevel dengan Anda. Istilahnya sekufu dengan Anda. Dan ini akan harmonis Masya Allah. pernikahan itu. Jadi tingkatkan sekarang akhlakmu, ibadahmu, amalanmu, ya. Termasuk kalau kita berkomunitas, tampakkan kebaikan-kebaikan di hadapan teman-teman, maka Anda akan ketemu juga sesuai dengan Masya Allah. takdir Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Jadi jodoh kita cerminan diri kita. Aduh. Kira-kira gitu Ustadz ya. Kayaknya itu kesimpulannya. Kesimpulannya. Oke, makasih banyak Ustadz. Ya, Sudah mau hadir di Time is Your Podcast. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Sebuah kesyukuran saya ini Ustadz bisa mengundang seorang Askar Yaman yang di sela-sela kesibukan, Masya Allah, luar biasa. Sempat reschedule ini. Saya kayaknya antrian ke 71 Ustadz ya. Aduh, tidak begitu juga. Disclaimer lagi Ustadz. Ini hiperbola. Ya. Pokoknya bahasa juga masuk di sini. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ya, Ustadz. saya juga ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, Baru Ustadz. pertama kali ini saya di podcast Iya. ya. Selama ini biasa juga untuk live ya, Iya. baik Di TV, YouTube, di YouTube. channel gitu ya. Iya. Kemudian di TV juga. Baru kali ini saya rasakan adrenalin di Adrenalin. podcast, ya. Luar biasa. Oke. Dan ketemu dengan influencer kita, Masya Kak Allah. Rijal Jamal, luar biasa. Amin, Ini amin. satu kehormatan untuk saya. Sama-sama Satu Ustadz. kehormatan untuk saya Iya. dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan podcast Amin. ini untuk terus bisa memberikan pencerahan kepada Amin. umat ya, kepada Syiar. syiar terutama kepada bangsa dan negara Amin, kita, ya Allah. meluruskan hal-hal yang mungkin Amin. perlu untuk kita perbaiki. Nice people. Nice people. Bukan Oke. smart people ya. Nice people. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak ya.